Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adi oleh teman-teman bidan maupun perawat yang sering mengikuti kegiatan webinar maupun kelas secara rutin di Voko Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung di Voko Indonesia, sedikit memperkenalkan Voko tersebut. Voko adalah lembaga di mana yang memfasilitasi mahasiswa untuk bertemu dosen yang memang dosennya tersebut ahli dalam memberikan pengayaan soal-soal hukum, informasi hukum maupun tips dan trik yang selalu dibutuhkan oleh peserta. Pada kesempatan kali ini, Mas Adil ditemani atau Mas Adi mendampingi teman-teman sekalian untuk belajar bareng bersama Bu Dr. Diana. Tapi kalau misalnya saya yang mengenalkan, kurang afdol, kurang enak ya. Jadi silahkan Bu Dr. Diana tanpa mengurangi rasa hormat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita mulai ke materinya. Silakan Bu. Oke, makasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita ketemu di acara bagaimana trik and tips untuk mengerjakan soal uji kompetensi. Begitu ya Mas Adi ya? Oke, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Diana Stiorini. Sehari-hari saya di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Tapi saya di Voko ini sejak Voko berdiri, saya sudah bergabung di dalamnya bersama Mas Adi. Untuk materi yang biasa saya sampaikan adalah tentang keperawatan maternitas. Jadi suatu materi yang sangat diperlukan ketika kita uji kompetensi ya. Karena ketika uji kompetensi pasti ada soal-soal keperawatan maternitas yang harusnya nanti diselesaikan untuk menunjukkan bahwa saudara semua kompeten untuk menjadi seorang perawat. Saya yakin bahwa sebenarnya saudara itu semuanya kompeten, cuman untuk menunjukkan bahwa saudara kompeten itu saudara harus lulus uji kompetensi. Nah, bagaimana supaya bisa lulus uji kompetensi? Ya, kita harus sering belajar bagaimana mengerjakan soal-soal yang sering muncul di uji kompetensi. Saya yakin semuanya bisa. Kalau misalnya kita tahu bagaimana tips dan trik untuk bisa mengerjakan soal tersebut. Oke, itu Mas Adi, kenalan dari saya. Nanti kalau kenalannya mau dilanjutkan ya enggak apa-apa. Saudara mau pengen tahu apa tentang saya. Baik. Siap Bu Dokter. Memang nggak usah panjang lebar kalau Bu Dokter. Semua udah pasti kenal. Bu, setiap saya bikin kegiatan bersama Bu Dokter, pasti dosen-dosen itu antusias untuk share ke mahasiswanya. Entah memang dosen tersebut mantan mahasiswa Bu Dokter atau kayak bagaimana, intinya selalu rame Bu di grup. Cuma yang masuk Zoom itu hampir bukan setengahnya Bu. Kebanyakan Mas saya nggak bisa hadir karena saya masih kerja di lahan dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, kita kesempatan yang ada ya Bu Dokter ya. Ya. Rekamannya pun nanti kami kirim ke dalam grup webinarnya Bu Dokter. Ya. Baik. Kalau gitu Bu Dokter, tanpa berlama-lama mungkin teman-teman juga sudah nggak sabar mendapatkan materi yang berkualitas seperti sebelum-sebelumnya. Kalau gitu silahkan Bu Dokter untuk memulai materinya. Sepenuhnya waktu saya berikan kepada Bu Dokter. Oke, terima kasih. Saya share screen ya. Oke, sudah bisa dilihat? Sudah tampil Ibu. Teman-teman yang lain gimana? Coba ketik di kolom chat apakah sudah tampil.
Kita komunikasinya via chat ya untuk peserta ya untuk saat ini. Jika ada pertanyaan ditulis di kertasnya dulu. Sudah, Mas oke. Adi ini di pinggir jalan ya. Saya mampir di pom bensin Ibu ini di mobil. Banyak kendaraan lewat di belakangnya itu. Di Jakarta itu jam 5 saya udah stay di studio. Tapi ini ternyata ya bebas itu. Tidak apa-apa, bisa dari mana saja kok. Siap. Mohon izin Bu Dokter. Iya. Oke, bisa kita mulai ya. Siap. Kita langsung mulai. Eh, eh, yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana tips and triknya ketika kita ketemu dengan soal-soal uji kompetensi. Dari soal uji kompetensi itu soal-soal dari seluruh unsur keperawatan, baik itu maternitas, anak, medical bedah, jiwa, komunitas ya, sama manajemen. Nah, jumlah soal itu sangat sesuai dengan waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi kita itu sudah memperkirakan kira-kira Suaranya Bu Dokter hilang ya? Teman-teman gimana? Atau hanya di saya? Halo? Apakah hanya di itu saya? 1 menit satu soal. Oh ya, Ya, Mas. sudah tampil Bu. Sudah. Jadi 1 menit satu soal itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terpana pada satu soal yang akhirnya nanti soal yang lain tidak bisa dikerjakan. Ya, jadi kita harus bisa menyelesaikan soal itu dalam waktu 1 menit. Bagaimana kalau misalnya soal itu sulit? Jangan diam di situ. Lanjut ke soal berikutnya. Tapi semua soal harus dikerjakan ya. Oke, ini adalah trik dan tipsnya untuk menjawab soal. Yang pertama itu jangan baca vignetnya dulu. Jadi soal itu kan ada vignet, ada soal ya, ada kasusnya yang kita biasanya nyebutnya vignet. Kemudian ada lead in, ada atau pertanyaannya, baru pilihan jawab. Nah, kalau kita ketemu soal, itu lihat dulu pertanyaannya. Jangan dibaca soalnya dulu. Nanti saudara, karena soalnya panjang, saudara terpana buka baca soalnya, terus eh, terlalu banyak waktu yang saudara butuhkan. Sehingga lihat pertanyaannya dulu, fokuskan pada apa yang ditanyakan di dalam soal itu, baru saudara lihat ke data fokus yang ada di vignette. Jadi lihat pertanyaan, kemudian lihat data fokus. Pertanyaannya apa dulu ya, misalnya, apakah diagnosa keperawatan pada kasus di atas misalnya? Oh, berarti kalau pertanyaannya diagnosa keperawatan, saya akan melihat tanda dan gejalanya apa. Karena kalau diagnosa keperawatan itu akan muncul berdasarkan tanda dan gejala yang muncul gitu kan. Sehingga saudara akan fokus melihat ke vignette itu gejala atau yang disampaikan klien itu apa dan tanda-tanda atau hasil pemeriksaan yang ada itu apa. Sudah, dari situ saudara nanti akan bisa menjawab atau memilih jawaban yang pasti. Jadi jangan kemudian soal itu dibaca penuh gitu ya. Oh, nanti terlalu banyak yang mengecoh karena di dalamnya itu. Nah, jadi fokus, lihat data fokusnya, kemudian tentukan atau pilih jawaban yang pasti. Ingat ya, lihat pertanyaannya dulu, kemudian cari atau lihat data fokus yang ada di dalam vignette. Setelah ketemu data fokusnya yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan, saudara pilih
atau saudara tentukan jawaban yang pasti benar menurut saudara. Jangan menurut tetangga sebelah ya. Yakin bahwa saudara bisa menentukan jawaban tersebut. Setelah kita memilih jawaban yang pasti, saudara harus segera berpindah ke soal berikutnya. Kalau misalnya saudara tidak bisa menentukan jawabannya, jangan terpaku pada satu soal sulit. Karena kita hanya punya waktu satu soal 1 menit. Jadi kalau nggak bisa segera pindah, nanti bisa diulangi lagi. Ya, segera pindah dan jangan sampai ada ada soal yang tidak dijawab. Jadi semua pertanyaan harus dijawab. Kalau nanti misalnya saudara merasa ada yang tidak bisa, saudara sudah lewati, saudara nanti kalau sudah sampai belakang, saudara balik lagi ke soal yang tadi belum saudara kerjakan. Saudara baca ulang, saudara kerjakan. Wajib semua dikerjakan karena tidak ada nilai negatif. Ya, jadi tidak ada pengurangan nilai. Kalau salah ya nilainya 0, kalau betul dapat nilai 1. Sehingga kalau misalnya ada yang tidak dijawab nilainya 0 kan eman gitu ya, sayang gitu loh. Kalau seandainya semuanya dijawab, kalau saudara kayaknya saya ragu-ragu, tapi saya akan mencoba jawaban ini. Mudah-mudahan saudara yang merasa jawaban itu ragu-ragu ternyata betul gitu ya, dapat 1 daripada soal itu tidak dikerjakan. Jadi ini adalah beberapa trik dan tips untuk menjawab soal. Gampang kan? Dan yakinlah bahwa saudara itu bisa. Tentunya banyak-banyak berdoa sebelum menjawab atau melakukan uji kompetensi. Ya, saya yakin dengan doa yang kita lakukan, kita bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di depan kita. Oke, semoga kita semua bisa 1 kali uji kompetensi langsung lulus. Amin. Oke, Mas Adi, saya kira itu untuk trik dan tips untuk menjawab soal. Baik, siap Bu Dokter. Untuk tips dan triknya itu teman-teman ya dari Bu Dokter selalu akan diberikan tips dan trik untuk mengawali teman-teman belajar soal hukum itu bagaimana 1 menit 1 soal dan cara jawab tepatnya begitu. Nah, berarti setelah ini kita diberikan soal ya Bu Dokter ya. Mau diberi soal ya? Nah, mau nggak nih? Mau bikin soal atau enggak nih langsung mau praktek langsung atau enggak ini teman-teman sekalian nih. Coba ketik di kolom chat. Mau nggak? Mau? Tuh, selalu Bu Dokter pasti mau. Seperti Oh iya, mau semua ya. di awal fokus selalu menyampaikan, yang tadinya nggak suka sama soal hukum, dijamin ketagihan kalau udah masuk ke Foko Indonesia. Bener, ketagihan. Mau terus. Ya udah, kalau gitu Bu, silakan Ibu dilanjut. Apakah lanjut soal atau ada materi berikutnya Ibu? Langsung soal ya. Soal. Nanti materinya di tengah-tengah membahas soal. Oke, kalau gitu karena akan ditampilkan soal seperti biasa, nanti Mas Adi bantu timer 1 menit 1 soal untuk menjawab. Kolom chat saya matikan, nanti saya nyalakan setelah 1 menit tiba. Kalau gitu silakan Bu Dokter, kita tes soal nomor satunya. Oke, Soal, ini soal nomor 1. silakan dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Silakan dijawab di kolom chat. Oh, jawabannya E, A, D, E, A, D, A, D, E. B ada juga. Oke. Wah, semuanya dijawab kayaknya. Dipilih nih, laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan laris, bukan dagangan. Soalnya laris, jawabannya ngumpul. Oh, ada yang pede jawabannya A, katanya begitu. Tapi jawaban didominasi pilihan yang D, risiko cedera ibu atau kejang. Oke. Daripada lama-lama kita kebingungan, kita nggak tahu jawaban betulnya apa, ketik bahas supaya langsung dibahas. Supaya kita langsung dapat tipsnya. Coba ketik bahas dong. Dan seperti biasa, kalau jawabannya betul, bilang apa? Ye, betul. Untuk memotivasi ke soal yang berikutnya. Yang salah bilang juga, ye, salah. Oke, silakan bantu dibahas. Langsung dibahas ya, Mas. Ya, Bu, langsung. Oke. Seperti yang saya sampaikan, kita baca dulu lead in-nya ya, atau soalnya ya. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut di atas? Berarti kita ditanyakan, kita ditanya masalah keperawatan yang utama apa. Kemudian kita lihat ke vignette. Bu ini usianya 36, hamil yang ketiga, usia kehamilan 34 minggu. Keluhannya nyeri kepala dan pandangan mata kabur. Wah, semua pasti sudah hafal ini kalau di keperawatan maternitas ada ibu hamil, nyeri kepala, pandangan mata kabur, kita sudah mulai mikir kayaknya ibu ini preeklamsi. Kalau ada riwayat kejang berarti eklamsi. Tapi kalau nggak ada kejang berarti preeklamsi. Kalau sudah ada keluhan subjektif, sudah ada nyeri kepala dan pandangan mata kabur, preeklamsinya berat. Ya, karena kalau preeklamsinya biasa atau preeklamsi saja tanpa ada kata berat berarti belum ada keluhan subjektif. Selain itu, tekanan darahnya 165/100 mm Hg cocok gitu ya dengan preeklamsi berat. Batasnya preeklamsi berat dengan preeklamsi adalah preeklamsi berat dengan tekanan darah di atas 160. Dan ibu ini sudah 165. Nadi tidak ada masalah. Frekuensi pernafasan mulai meningkat. Protein uri, oke. Protein urinya ini tinggi. Kalau misalnya saudara melihat ibu hamil dengan tekanan darah sudah di atas 165, walaupun belum ada protein urinya masih negatif, misalnya kita bisa langsung mengatakan bahwa ibu ini preeklamsi berat karena protein uri itu munculnya belakangan. Tidak selalu diikuti dengan protein uri. Ya, nanti kalau sudah agak lama baru protein urinya muncul. Tanpa odem pada kelopak mata dan ekstremitas pasien. Artinya odemnya sudah di seluruh tubuh. Tidak hanya di kaki. Berarti odemnya ini sudah anasarka atau seluruh tubuhnya sudah odem sampai kelopak mata dan ekstremitas. DJJ-nya 140 kali per menit. DJJ 140 kali per menit ini normal. Ya, karena DJJ normal itu antara 120 sampai 160. Jadi tidak ada masalah. Belum ada masalah pada janinnya. Yang ditanyakan ini masalah keperawatan utama. Kalau lihat data ini, walaupun kita tidak melihat adanya kemungkinan ke arah kejang pada ibu, jadi nggak ada tanda-tanda ibu ini kejang gitu, nggak ada ya. Tetapi semua pasien dengan preeklamsi berat, maka masalah keperawatan yang utama adalah risiko cedera kejang, risiko cedera pada ibu atau kejang. Jadi ibu ini sangat berisiko untuk terjadi eklamsi. Kalau di dalam bahasa kedokteran, bahasa medis, masalahnya adalah risiko eklamsi. Tetapi kalau di keperawatan, bahasa keperawatannya adalah risiko cedera ibu. Kenapa enggak nyeri? Kan ada keluhan nyeri ya. Ada keluhan nyeri, tetapi itu bukan masalah keperawatan utama.
Yang utama adalah kita mencegah jangan sampai ibu itu menjadi eklamsi atau kejang. Karena kalau sudah kejang, kemungkinan besar nanti ibu ini mati sama janinnya ya. Semua data sudah mengarah ke preeklamsi berat. Artinya ibu ini sebentar lagi akan jatuh ke keadaan eklamsi bila tidak ditangani. Di jawabannya ini risiko cedera ibu. Walaupun Bu, di mana nanti yang tanda-tanda menunjukkan ibu itu mau kejang? Ya memang enggak tertulis secara jelas, tetapi pada ibu hamil dengan preeklamsi berat dengan tanda tensinya sudah 165, kemudian protein uri, ada odim, ibunya dengan gejalanya nyeri kepala dan pandangan mata kabur, itu sudah mengarah ke preeklamsi berat dan sebentar lagi ibu ini akan jatuh ke keadaan eklamsi. Sehingga semua tindakan keperawatan yang kita lakukan adalah mencegah terjadinya kejang. Oke, begitu jawabannya. Oke, Tuh Mas. Ya. oke, siap Bu Dokter. Terima kasih atas pembahasan penjelasan soal nomor 1. Ternyata banyak yang bilang betul, yang Wih. salah kok diem-diem aja ini. Nggak apa-apa, masih ada soal berikutnya. Oke, dapat applause tuh dari Bu Dokter tadi, luar biasa. Soal nomor 1 udah banyak yang betul, berarti udah mulai punya dasar-dasar mengerjakan soal hukumnya. Tapi nggak tahu di soal berikutnya apakah bisa yang betul juga atau enggak nih. Lanjut Bu, kita ke soal yang nomor 2. Oke, soal berikutnya. Mana ini ya. Oke. Oke, soal sudah tampil, silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu, silakan dijawab di kolom chat. Untuk teman-teman tidak perlu mencoret-coret ya, supaya tidak mengganggu pandangan teman-teman yang sedang menjawab. Gitu ya. Terima kasih sudah mengerti. Jawabannya C, 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 A, C, C, B, C, A, B, ABC ya, ABC pilihan jawaban sementara. Yang mau ganti silakan ganti. Hati-hati, tadi udah dikasih tips dan triknya. Kadang-kadang kita itu terkecoh di data fokus pada saat membaca kasusnya. Oke. Jawabannya ABC ternyata. Oke. A. Lakukan pemeriksaan dalam. B. Berikan transfusi darah ya Bu, sesuai kebutuhan. Yang C. Anjurkan pasien untuk tirah baring. Oke. Jawaban yang betulnya apa nih? Jawaban yang betulnya apa nih ya? Kita penasaran nih. Kalau gitu silakan Bu Dokter, mungkin langsung dibahas saja. Oke. Kayaknya sudah banyak yang betul lagi nih, Mas. Oh iya, wah mantap dong. Apakah intervensi keperawatan prioritas? Ya, intervensi keperawatan prioritas untuk mencegah perdarahan lanjutan. Ya, kita lihat kasusnya. Kita lihat perdarahannya karena apa, sehingga pencegahan perdarahan lanjutannya apa, gitu ya.
Jadi kita sudah tahu yang ditanyakan adalah intervensi prioritas mencegah perdarahan. Kita baca soalnya. Perempuan 24 tahun hamil keempat. Banyak sekali ya, baru umur 24 tahun sudah hamil berkali-kali. G4 P2A1 hampir 30 minggu dirawat di ruang kebidanan dengan keluhan perdarahan warna merah segar saat aktivitas dan tanpa aktivitas. Kalau warnanya merah segar berarti baru saja keluar ya. Kalau perdarahannya lama baru keluar berarti hitam. Double kali ini baru keluar dari pembuluh darah. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya normal, 120/80, frekuensi nafasnya juga masih normal, suhu tubuhnya tidak ada masalah, frekuensi nadinya juga nggak ada masalah, tapi konjungtivanya sudah mulai pucat. Ya, karena perdarahan. Bagian presentasi janin tinggi, jadi walaupun sudah 30 minggu, masih tinggi janinnya, belum ada tanda-tanda mendekati pintu atas panggul. DJJ-nya masih dalam batas normal, tampak perdarahan warna merah segar di jalan lahir. Nah, sudah ada hasil USG. Hasil USG-nya plasenta menutupi jalan lahir. Berarti ini namanya plasenta previa, ya. Kalau plasenta previa, kalau misalnya terjadi kontraksi pada uterus langsung terjadi perdarahan. Karena pembuluh darah yang putus itu ada di bagian bawah di jalan lahir, maka begitu pembuluh darahnya putus, darahnya langsung keluar dan tampak berwarna merah segar. Itu plasenta previa. Oke. Kalau kita ketemu seperti ini, berarti ibu ini gampang perdarahan baik saat aktivitas dan tanpa aktivitas gitu ya. Tanpa aktivitas saja dia bisa berdarah, apalagi kalau dengan aktivitas pasti perdarahannya akan semakin hebat. Nah, apakah intervensi prioritas yang harus dilakukan untuk mencegah perdarahan? Kita dapat pasien seperti ini, jawaban yang pertama lakukan pemeriksaan dalam. Oh, tidak boleh ya. Jadi kalau ketemu pasien dengan plasenta menutupi jalan lahir, jangan pernah melakukan pemeriksaan dalam. Karena ketika saudara melakukan pemeriksaan dalam, akan terjadi rangsangan untuk terjadinya kontraksi pada uterus. Kalau uterusnya kontraksi, maka perdarahan akan semakin hebat. Jadi kalau saudara menemukan pasien dengan perdarahan pada saat hamil, walaupun belum ditentukan bahwa pasien itu dengan plasenta previa, jangan pernah saudara melakukan pemeriksaan dalam. Apalagi ini hasil USG-nya sudah jelas plasenta menutupi jalan lahir. Bu, kalau saya mau menentukan diagnosa benar enggak ini karena plasenta previa atau sebab lain, mau saya lakukan pemeriksaan dalam, enggak boleh. Ya, kalau saudara mau melakukan pemeriksaan dalam, coba saudara menggunakan spekulum. Spekulum dimasukkan, kemudian kita lihat ada apa di dalamnya. Itu pun sangat hati-hati pelaksanaannya, karena kalau memang karena plasenta previa, maka akan terangsang terjadinya kontraksi, perdarahan akan semakin hebat. Berikan transfusi darah sesuai dengan kebutuhan belum? Ya, jangan diberikan transfusi dulu karena kita belum tahu HB-nya ibu ini berapa. Ya, dan transfusi darah itu diberikan adalah atas instruksi dari dokter. Nah, dokter yang menentukan pemberian transfusi darah. Anjurkan pasien untuk tirabaring sangat betul. Ya, untuk mencegah perdarahan lanjutan, pasien harus tirabaring total, tidak boleh turun dari tempat tidur. Semua aktivitas harus dilakukan di atas tempat tidur supaya tidak terjadi rangsangan terjadinya kontraksi pada uterus. Jadi kalau uterusnya kontraksi pasti terjadi perdarahan lagi nanti. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi kontraksi pada uterus, ibu harus tirabaring.
Jawaban D, beritahu pasien untuk tidak menahan BAK. Betul, tetapi bukan prioritas. Jadi pasien memang tidak boleh menahan BAK. BAK, BAB tidak boleh ditahan. Tetapi semua dilakukan di atas tempat tidur. Ajarkan tentang cara berhubungan seksual. Apakah itu salah? Tidak salah, tetapi itu bukan intervensi keperawatan prioritas. Nanti ketika ibu itu sudah diperbolehkan pulang, ya, sudah tidak dirawat lagi di rumah sakit, saudara harus mengajarkan tentang cara berhubungan seksual. Jadi selama ibu ini dengan plasenta previa, sampai dengan nanti dia melahirkan, ibu tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan seksual intercourse, ya, tidak boleh masuk ke dalam vagina, karena ketika ada benda yang masuk ke dalam vagina, apalagi nanti spermanya tumpah di dalam vagina, maka akan merangsang terjadinya kontraksi uterus dan perdarahan akan semakin hebat. Jadi hubungan seks dilakukan dengan cara yang lain, bukan seksual intercourse, bukan koitus, ya. Karena hubungan seksual bisa dengan cara yang lain, tidak harus dengan seksual intercourse. Ya, saudara harus ajarkan itu untuk mencegah perdarahan lanjutan, tetapi itu adalah health education ketika pasien akan pulang, ya. Karena kalau selama dirawat di rumah sakit kan nggak mungkin dia melakukan hubungan seks. Oke, jadi jawaban yang betul adalah anjurkan pasien untuk tirah baring. Banyak yang bilang betul. Alhamdulillah betul. Awal-awal aja udah mulai betul terus nih Bu Dokter nih. Iya. Emang kalau Bu Dokter Terlalu mudah mungkin ya soalnya ya. Atau memang di kuliah sudah dapat, jadi teman-teman sudah banyak yang belajar. enggak, ini kalau udah ketemu Bu Dokter dikit aja dapat emang langsung begini biasa. Coba kita tes ke soal nomor 3 deh. Coba kita Oke, tes. lanjut ya. Ya, Soal ketiga. oke, soal nomor 3 sudah tampil. Mari kita taklukkan soal demi soal dimulai dari sekarang. Udah ketemu mungkin jawabannya ya. Bisa langsung dijawab di kolom chat. Oke, lagi-lagi beragam. Jawabannya A, D, E. D lagi, E lagi, D lagi. A lagi, D lagi, D, 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 E. Didominasi yang D, trauma janin, distres janin. Berhubungan dengan adanya perdarahan. Ini tadi. Pervaginam. Oke. Apakah yakin nih jawabannya D nih? Wah, D semua. Mantap, keren. Tapi nggak tahu ya, D betul atau malah salah. D, 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 D. Coba ketik bahas kalau mau langsung dibahas. Coba, yuk. Atau ada yang mau memberikan alasan? Oh, bahas aja. Oke, kalau itu silakan Bu Dokter dibantu. Oke,
Terima kasih. Ini saudara terkecoh ini kayaknya ya. Kalau jawabannya banyak yang D. Awalnya kan saya sudah bilang, coba yang pertama baca lead in atau soalnya dulu. Apakah diagnosa keperawatan pada ibu dari kasus di atas? Kalau saudara sudah baca apakah diagnosa keperawatan pada ibu dari kasus di atas, saudara nggak akan jawab D deh. Kalau nanti pertanyaan apakah diagnosa keperawatan pada janin, nah baru saudara jawabannya D mungkin ya, D-nya nggak dibuang. Tapi kalau sudah ada diagnosa keperawatan pada ibu, ya jelas D ini nggak jadi pilihan jawaban. Oke, sudah pertanyaannya di diagnosa keperawatan pada ibu. Ibunya kenapa? Berusia 32, G4, 38 minggu, keluhannya perdarahan banyak per vaginam. Oke, ada perdarahan per vaginam. Mungkin karena plasenta previa atau penyebab yang lain ya, karena perdarahan ya. Mules, oh ternyata sudah ada tanda-tanda melahirkan kali ya. Klin mengatakan mules setiap 1 kali dalam 10 menit selama 10 detik. Ya, ini masih jauh dengan persalinan ya. 1 kali selama 1 kali setiap 10 menit. Jadi 10 menit baru ada kontraksi lagi. Tidak teratur dan janin tidak aktif. Memang janin tidak aktif. Artinya kan janinnya sedang trauma ini. Ya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 70/50. Ibunya sudah tekanan darahnya sangat rendah. Nadinya tinggi banget, 140 kali per menit. RR-nya 16 masih dalam batas normal. Mukanya pucat, akralnya dingin. CRT lebih dari 3 detik. Ya, kalau seperti ini, saudara harus berpikir bahwa ibu ini mengalami masalah di kardiovaskuler. Oke, TFU-nya normal 35 cm, DJJ-nya tadi janinnya nggak aktif, DJJ-nya ternyata rendah 100 kali per menit dan tidak jelas. Pada vagina tampak darah merah segar dan banyak. Berarti penyebabnya ini perdarahan. Ini yang menyebabkan ibu dengan tanda-tanda yang tidak baik. Nah, kalau kita melihat tekanan darahnya 70/50, nadinya 140, mukanya pucat, akralnya dingin, CRT lebih dari 3 detik, berarti ibu ini mengalami gangguan perfusi jaringan. Sudah terjadi. Jadi perfusi jaringannya jelek. Ya, saudara lihat akralnya dingin, CRT-nya lebih dari 3 detik. CRT itu harusnya kurang dari 3 detik. Capillary refill time ya. Saudara harus tahu ini. Apalagi tekanan darahnya 70. Kenapa nggak nyeri berhubungan dengan proses persalinan? Nggak ada keluhan nyeri. Ya, dan itu bukan prioritas utama. Cemas, nggak ada keluhan cemas juga dari ibu. Nyeri berhubungan dengan adanya perdarahan per vaginam. Nggak ada ya. Kemudian trauma atau distress janin, betul berhubungan dengan adanya perdarahan per vaginam. Jadi diagnosa keperawatan D dan E, kalau kita lihat dari vignetnya betul, tetapi dari pertanyaannya yang betul adalah yang E, karena yang ditanyakan adalah keadaan ibu. Jadi jawabannya adalah E. Data fokusnya tekanan darah 70/50, nadinya 140 kali per menit, mukanya pucat, akralnya dingin, dan CRT lebih dari 3 detik. Jawabannya Mas Adi. Oke, siap. Terima kasih Bu Dokter. Oh, ada yang ngadu. Ya, Mas, saya salah. Mas Adi, saya salah. Bagus, jujur. Gak apa-apa, salah wajar. Namanya belajar. Tapi kalau salah pada saat hukum, itu yang gak wajar. Karena pasti akan menimbulkan hal-hal yang lain. Bang, nggak tampil soalnya. Coba kalau misalnya kakak pakai handphone, geser ke kanan layar handphonenya. Kalau misalnya pakai laptop, harusnya tampil karena semuanya sudah menjawab. Gitu. Oke, apakah cukup soalnya udah apa ya? Udah nyerah atau mau dilanjut soalnya? Ayo coba ketik di kolom chat. Nyerah apa lanjut? Lanjut. Oh.
Nggak ada kapok-kapoknya ya, walaupun salah ya. Oke, Bu Dokter. Diminta dilanjut katanya Bu Dokter. Silahkan, Bu. Oke, soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 sudah tampil. Silahkan dikerjakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. B, 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 D, D, B, B lagi, B lagi, B lagi, B lagi, B lagi, D, D. Wah, mulai mengkerucut ya. Mulai 2 pilihan. Oh, malah ada yang A. Mulai melebar lagi ya. A, B, D tadi. Berarti. A, B, D. Sementara yang... Oh, ada yang E, oh, E juga dipilih. Siap. Yo, yang C. Dipilih, 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 dipilih. Oke, berarti 4 pilihan jawaban. Yang C nggak dipilih. Yang C nggak laku nih, Bu Dokter nih. Berarti harus diganti ya pilihan jawaban C itu ya, biar ada yang milih ya. Kayaknya biar biar laris manis. Iya, Oke, ketik bahas jika mau dibahas. Kalau misalnya ada yang mau memberikan tanggapan, boleh sesekali ya Bu Dokter ya. ya saya tunggu itu yang mau ngasih klarifikasi. Coba ada yang mau berargumen untuk jawabannya mungkin. Bu, saya jawabannya A karena menurut saya gini gini gini. Nah, itu melatih mental juga loh. Jadi buat teman-teman yang mau, silakan. Ada yang mau? Enggak, mau langsung bahas aja berarti. Oke, bahas ya. Kalau gitu, silakan Bu Dokter untuk dibantu penjelasannya. Oke, kita lihat pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya salah ini, kurang lengkap ini. Apa yang harus segera dilakukan perawat pada kasus tersebut gitu ya harusnya ya. Apa yang harus segera dilakukan perawat ya pada kasus tersebut? Apa ya yang ditanyakan ini ya? Jadi tindakan keperawatannya apa berikutnya? Gimana kasusnya? Ibu 29 tahun G1. Hamilnya sudah 41 minggu, berarti ATM. Datang ke puskesmas dengan keluhan keluar ketuban sejak 12 jam yang lalu. Lah ini lo sudah tahu. Keluar ketuban sejak 12 jam yang lalu. Berarti jawaban A ini jelas nggak usah dipilih ya. Bertanya pada ibu kapan ketubannya pecah, kan sudah dijawab ini. Keluar ketuban sejak 12 jam yang lalu. Hasil pemeriksaannya TFU 36 cm, tekanan darahnya 120/75, nggak ada masalah. Frekuensi nadinya nggak ada masalah, pernafasannya cepat ya, karena ibu ini mungkin juga dengan cemas karena ketubannya pecahnya sudah lama. Saat dilakukan pemeriksaan dalam, didapatkan pembukaannya sudah 2 cm. Serviknya tipis dan mendatar. Keluar cairan ketuban kental bercampur mekonium. Nah, ini yang terakhir ini. Keluar ketuban cairan keluar cairan ketuban kental bercampur mekonium. Kalau sudah keluar mekonium, sementara janin dengan posisi letak kepala misalnya, ataupun letak apapun lah, kalau misalnya ketubannya sudah pecah kemudian bercampur mekonium, berarti janin ini sudah
mengalami distres ya. Sehingga kalau pertanyaannya apa yang harus segera dilakukan, sementara data dari ibu sudah lengkap dan ibu tidak ada masalah, pasti janinnya ini bermasalah. Sehingga yang harus dilakukan adalah melakukan pemeriksaan pada janin. Sudah banyak yang betul, jawabannya B. Kalau jawaban A bertanya pada ibu kapan ketubannya pecah, jawabannya sudah jelas sejak 12 jam yang lalu. Ya, melakukan USG kita belum ya sampai ke sana, kompetensi kita belum sampai melakukan USG. Sekarang puskesmas sudah dapat jatah satu puskesmas satu USG. Jadi sebentar lagi mungkin ada kompetensi perawat untuk melakukan USG pada kasus-kasus dengan kehamilan dan persalinan ya. Tetapi untuk saat ini melakukan USG masih belum merupakan kompetensi seorang. Menyiapkan tindakan SC, enggak lah, kan di puskesmas, puskesmas belum ada SC. Kalau seandainya mau dilakukan SC berarti melakukan rujukan ya. Membersihkan jalan lahir ibu, memang jalan lahir ibu harus selalu dibersihkan untuk mencegah terjadinya infeksi, tetapi yang harus segera dilakukan perawat adalah melakukan pemeriksaan pada janin. Karena dengan data di atas yang kita khawatirkan adalah janinnya ini mengalami asfiksia intrauterin atau distres. Karena sudah tampak ini keluar cairan ketuban kental bercampur mekonium. Itu salah satu data bahwa janinnya ini distres ya. Kalau sudah keluar mekonium, harusnya ketika dia di dalam uterus tidak boleh mengeluarkan mekonium. Kalau sudah keluar mekonium berarti janin sudah berusaha tarik nafas di dalam uterus sehingga eh, pencernakannya bekerja. Kalau pencernakannya bekerja maka mekoniumnya akan keluar. Itu salah satu tanda bahwa janin mengalami distres. Sehingga harus segera kita lakukan pemeriksaan pada janin. DJJ-nya berapa? Itu yang penting ya. Di jawabannya adalah B. Nah, ini keluar cairan kental bercampur mekonium ya. Oke, itu jawabannya Mas Adi. Jawabannya B, Mas Adi. Oke, siap. Terima kasih Bu Dokter. Alhamdulillah banyak yang betul di soal nomor 4. Nah, Nggak soal ngecoh lagi ya. Tadi katanya yang soal sebelumnya tadi, ini soalnya mengecoh katanya. itu katanya iya. Ini juga kayaknya beberapa yang salah terkecoh juga. Tapi nggak apa-apa. Karena pertemuan kita itu nggak terakhir. Kita akan bertemu berkelanjutan. Tapi bagi mereka-mereka yang mau saja. Itu ya teman-teman. Nggak perhatian di puskesmas. Oh, apanya tuh? Udah bener tadi jawabannya, pindah. Nah, tujuannya belajar bareng kayak gini, punya kelompok belajar kayak gini, contohnya bimbel di Voko kayak gini, tujuannya supaya kayak gitu, biar mengkerucutkan opini-opini yang tadinya yaitu kurang tepat gitu. Kalau diskusi jadinya enak. Toh juga pada saat kerja di rumah sakit nggak kerja sendirian. Perawat kerjanya perawat aja bukan, tapi ada bidan, ada dokter dan lain sebagainya. Kan gitu ya Bu Dokter ya. Oke, Kalau ada yang lanjut soal KMB, wah, saya bukan orang medical bedah. kalau KMB nanti ada dosennya sendiri, tenang aja. Jadi tiap dosen itu di bidangnya masing-masing, di keahliannya masing-masing ya teman-teman sekalian ya. Makanya yang belum daftar kelas, itu silahkan daftar supaya dapat materi perkuliahannya sesuai target. Karena target teman-teman kan 180 soal, itu semua departemen perkuliahan akan diujikan walaupun memang porsi soalnya itu dibagi-bagi per bagian persen. Tapi memang paling banyak KMB. 56 sampai 60 soal yang keluar nantinya. Lanjut Mas. Oke, kalau gitu Bu, soal terakhir sepertinya ya Bu. Ya, Nah, soal soal terakhir. terakhir. Coba Yang kita, kelima. mm-mm, kita happy ending atau enggak nih? Kita nggak tahu. Silakan Ibu ditampilkan. Oh, sudah tampil. Sekarang kita mulai 1 menit. Dimulai dari sekarang.
Baik, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Sebelum saya nyalakan kolom chat, saya mau baca ada pesan dari Kak Sagita. Ternyata seseru itu ya maternitas kalau belajarnya pelan-pelan bisa paham. Semua materi asalkan belajarnya dengan yang ahli, terus belajarnya seru, belajarnya asik, pasti masuk. Pasti mudah diingat, mudah dipahami. Makanya kalau mau belajar soal UKM, materi kuliah yang dilupa, kayaknya kalau ketemu dosen di Voko, salah satu solusinya. Kalau gitu, saya nyalain kolom chatnya. Jawabannya silakan diketik. Jawabannya A, 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 B, 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 C, 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 C. Ada yang pede banget nih, B-nya banyak banget. Berarti A, B, C, sementara pilihan jawaban, tapi didominasi jawaban yang B, AKDR. Ada yang C, C juga banyak. E lagi. B sih paling banyak emang nih. Apakah betul berjamaah atau malah salah berjamaah ya? Paling gampang kayaknya apa nih? Kata Kak Painah paling gampang kayaknya nih. Ya. Apakah ini soal bonus seperti biasa, Bu Dokter? Enggak ya. BBB bahas. BBB bahas gitu maksudnya. Oke. Kalau gitu, apakah nggak mau nih soal terakhir memberikan alasan nih siapa perwakilan supaya teman-teman tidak seperti nonton YouTube. Kalau nonton YouTube ya cuma satu arah aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ikutan ngebahas kan enak, seru. Atau langsung bahas aja. Sukanya langsung dibahas aja gini. Coba ketik lagi bahas untuk memastikan teman-teman mau langsung. Pasien dengan hipertensi tidak boleh pakai yang hormonal, Kak Ami. Oke, siap. AKDR tidak mengandung hormon, Kak Riona Kanar. Oke, saya juga bingung nih jawaban yang mana. Silakan Bu Dokter untuk dibantu. Oke. Berarti sudah ada yang membantu membahas ya? Ya, Bu Dokter. Sudah ada yang menyampaikan alasan pilihan jawaban. Oke, seperti biasanya kita baca pertanyaannya ya. Karena kalau saudara baca soalnya dulu, kemudian saudara baru baca pertanyaan, nanti setelah baca pertanyaan saudara akan naik lagi gitu. Jadi kalau ini kan satu kali saja gitu ya. Jadi apakah jenis alat kontrasepsi yang dapat dianjurkan berdasarkan kasus tersebut? Berarti yang kita pilih adalah jenis alat kontrasepsinya apa supaya cocok ya, supaya nggak ada masalah pada klien yang sedang kita tangani. Kasusnya apa sih supaya kita bisa menjelaskan sebaiknya ibu ini menggunakan jenis alat kontrasepsi apa? Perempuan 30 tahun, masih muda ya, masih bisa punya anak gitu kan? Masih mungkin punya anak lagi. P2 A0, anaknya sudah 2. Baru melahirkan anak kedua secara spontan, datang ke klinik kandungan bersama suaminya untuk konsultasi metode kontrasepsi. Ya, kontrasepsi itu kita konsultan ya. Eh, Nanti yang menentukan pilihannya yang mana itu kliennya sendiri. Pasien mengatakan ingin menggunakan alat KB untuk menunda kehamilan selanjutnya. Artinya klien masih ingin punya anak lagi, tapi sementara dia ingin menunda kehamilan selanjutnya. Jadi mau menjaga jarak gitu ya. Namun pasien memiliki riwayat tekanan darah tinggi, memiliki riwayat darah tinggi. Nah, ini kita mulai hati-hati. Kira-kira alat kontrasepsi apa yang bisa digunakan pada klien yang mempunyai riwayat darah tinggi. Atau karena ini kan klien yang ngomong ya, jadi dia bilangnya saya punya riwayat darah tinggi. Nggak mungkin pasien bilang saya punya sakit hipertensi gitu kan, karena orang awam kan bilangnya darah tinggi ya. Sebelumnya pasien tidak menggunakan alat kontrasepsi. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 150/100, tinggi ya. Frekuensi pernafasan 24 kali per menit, frekuensi nadi 82 kali per menit, dan
suhu tubuh 36,5. Berarti selain tekanan darahnya yang tinggi, tidak ada masalah pada ibu. Nah, kalau seperti ini, ibu dengan riwayat tekanan darah tinggi, syarat pemilihan alat kontrasepsi yang cocok adalah yang tidak mengandung hormon. Nah, hasil diskusinya sudah betul kan tadi ya? Kita pilih mana sih yang tidak mengandung hormon. Yang pertama kita bicara AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit. Alat kontrasepsi bawah kulit atau implan itu ada hormonnya, sehingga tidak kita sarankan. Kita tidak, bukan berarti ibu nggak boleh pakai ini gitu ya, enggak. Jadi yang menentukan pilihan itu adalah klien, tapi kita tidak sarankan ibu menggunakan AKBK. Kita jelaskan, ini ada hormonnya, karena ibu ada riwayat tekanan darah tinggi, sebaiknya ibu tidak memilih ini. Yang kedua, alat kontrasepsi dalam rahim. Alat ini tidak menggunakan hormon. Jadi alat ini dipasang di dalam uterus, kemudian merangsang uterus untuk berkontraksi supaya tidak terjadi pembuahan. Tidak ada hormon di dalamnya, sehingga ini boleh dipilih. Tapi apakah ini pilihan utama? Kita lihat lagi. Yang ketiga, pil. Jelas pil dan suntik ini sejenis yang isinya adalah hormon. Ibu tidak dianjurkan. Kita jelaskan ini hormonal. Kalau mengandung hormon, ibu dengan tekanan darah tinggi, risikonya tekanan darah akan semakin meningkat sehingga tidak disarankan menggunakan pil dan suntik. Pilihan berikutnya tubektomi. Tubektomi ini juga nggak ada hormonnya. Ibu disarankan menggunakan tubektomi, tetapi kita lihat dulu AKDR apa tubektomi ya pilihannya. Ini kan sama-sama menggunakan alat kontrasepsi yang tanpa hormon. Kita lihat usianya ibu 30 tahun. Masih muda. Ibu ini ingin menunda kehamilan selanjutnya. Artinya ibu masih ingin punya anak. Anak yang kecil baru usia berapa hari ini? Baru melahirkan anak kedua. Ya, masih terlalu kecil. Resikonya untuk hidup berikutnya masih ini. Karena memang angka kematian bayi masih tinggi. Sehingga ada kemungkinan ibu ini masih punya anak lagi. Ibu bilang ingin menunda kehamilan selanjutnya. Sehingga kalau ibu ini masih mungkin untuk punya anak lagi, yang kita pilihkan adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi jawabannya betul B. Jangan tubektomi. Kita jelaskan bahwa tubektomi memang cocok untuk orang dengan tekanan darah tinggi. Tetapi dengan tubektomi ibu kemungkinan kecil untuk punya anak lagi, bahkan mungkin tidak bisa punya anak lagi. Jadi tubektomi ini diberikan pada mereka yang sudah ingin mengakhiri masa reproduksi. Yang sudah tidak ingin punya anak lagi, itu baru kita jelaskan tentang tubektomi. Nah, kalau AKDR ini cocok untuk ibu dengan tekanan darah tinggi dan pengen punya anak lagi. Karena sewaktu-waktu AKDR ini dilepas, ibu bisa hamil lagi. Nah, kemudian yang penting ketika ada pasien dengan datang konsultasi metode alat kontrasepsi, kita hanya atau tugas kita adalah menjelaskan setiap alat kontrasepsi itu keuntungan dan kelebihannya kita jelaskan. Kemudian kita berikan saran-saran untuk ibu sebaiknya yang dipilih ini, sebaiknya ini tidak dipilih. Kita hanya menyarankan. Keputusan kita serahkan kepada pasangan tersebut. Ketika pasangan itu sudah menentukan pilihannya, misalnya, saya ini aja Bu, saya mau suntik aja, karena gampang setiap bulan saya tinggal datang atau 3 bulan sekali saya datang disuntik sudah setelah itu. Setelah pasien itu atau setelah pasangan itu menentukan pilihannya, kita jelaskan lagi. Keuntungannya ini, kelebihannya ini. Gitu ya. Tapi keputusan akhir tetap kepada pasangan. Jangan pernah kita mengatakan, Bu, Ibu tubektomi saja. Ya, Ibu harus tubektomi ini karena usia Ibu sudah 40 tahun. Nah, itu yang salah. Jadi nggak boleh kita
memilihkan mana yang menurut kita baik. Karena menurut kita baik belum tentu baik menurut pasangan. Dan nanti kalau misalnya terjadi sesuatu dengan pilihan yang kita berikan, sudah kita tubektomi, usianya sudah 40 tahun, ibu dengan riwayat tekanan darah tinggi, misalnya usianya 40 tahun, Bu, ibu harusnya tubektomi karena ibu sudah tua. Ibu dengan ini, risikonya besar kalau punya anak lagi. Ternyata Allah berkehendak lain. Ibu ini misalnya anaknya meninggal karena kejadian tertentu gitu ya. Terus dia pengen punya anak lagi, datang ke kita. Oh, terus kita mengatakan, ibu kan sudah tubektomi, ibu nggak bisa punya anak lagi. Nah, dulu eh, Bu perawat sih yang milihkan saya tubektomi, kan saya waktu itu sudah nggak mau, misalnya begitu. Nah, nanti kita salah lagi. Jadi keputusan tetap harus pada, sorry, baterai. Sepertinya laptop Bu Dokter langsung mati ya. Tadi sempat terdengar ya baterainya ya. Untungnya langsung udah selesai juga ya nomor soalnya ya. Tinggal pembahasan terakhir doang gitu ya. Coba sambil nunggu Bu Dokter masuk lagi. Teman-teman dari 5 soal betul berapa sih? Coba ketik di kolom chat untuk memotivasi pertemuan berikutnya. Coba ketik. Jujur ya. Jujur. Jangan ngerjain 5 soal bilangnya betul 7 Mas. Gitu. Ayo silakan. Betul berapa? Betul 4, salah satu. Wih, alhamdulillah betul semua. Wah, berarti per ketemu nanti di kelas bimbel yang sebenarnya, teman-teman akan makin canggih nih cara jawab soalnya. Pasti ada peningkatan karena ya progresnya dari tahun ke tahun. Dari tahun 2003 kemarin deh, awal buka pendaftaran kelas bimbel pertama seperti ini. Terus nanti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seminggu jalan, 2 minggu jalan, pasti akan ada kemajuan. Pasti ada motivasi untuk satu kali ujian langsung kompeten. Pasti. Coba lihat aja kalau nggak percaya. Nah, Bu Dokter sudah kembali lagi nih. Silakan Bu Dokter. Oh, masih ke mute ya? Sebentar Bu Dokter. Sebentar. Mana nih? Oke, sudah Bu Dokter. Boleh dicoba lagi? Sudah? Oke. Nah. Sorry, kehabisan baterai sampai nggak lihat, terlalu asik ngobrolnya ya. Siap. Oke, jadi saya tadi bicara tentang ini ya, kontrasepsi ya. Jadi jangan sampai kita yang memilihkan alat kontrasepsi tersebut. Jadi biarkan klien menentukan sendiri mana alat kontrasepsi yang menurut dia paling cocok. Karena kalau kita yang milihkan, nanti suatu saat kalau terjadi sesuatu kita yang disalahkan. Jadi kita hanya sebagai konsultan, jelaskan semua tentang alat kontrasepsi masing-masing, baik dan buruknya apa, dan kita jelaskan sebaiknya atau yang cocok, yang kita sarankan apa. Alasannya kita jelaskan. Misalnya ibu dengan tekanan darah tinggi, kita jelaskan nggak boleh yang ada hormonnya, yang nggak ada hormonnya ini. Usia ibu sekian, terus ini harusnya pakainya ini, tetapi silakan yang menentukan mana yang terbaik menurut dirinya adalah pasangan itu sendiri. Oke, itu aja Mas Adi, tinggal dikit sampai kehabisan baterai. Oke, siap. Terima kasih Bu Dokter. Alhamdulillah untuk pertemuan kita pada malam hari ini sudah selesai dan mungkin tepat waktu lebih sedikit, lebih 4 atau 5 menit. Jadi tepat waktu lah untuk kita belajar untuk kelas pada malam hari ini. Izin mungkin ada closing statement dari Bu Dokter atau kalimat motivasi supaya teman-teman ini nantinya enggak cuma stop belajar pada saat webinar aja atau jangan hanya menunggu program-program yang mungkin sifatnya itu jarang didapatkan atau apa Bu Dokter untuk mereka yang pejuang-pejuang kompeten ini.
Oke, saya yakin ya, kalau semua pasti bisa kompeten. Tetapi untuk menjadi kompeten itu kita perlu belajar. Tidak hanya belajar di bangku kuliah, tetapi kita harus sering, membahas soal-soal yang sering digunakan di dalam uji kompetensi. Dan kalau kita mau belajar untuk membahas uji kompetensi itu, bisa kita dapatkan di Voko ini. Nanti Mas Adi yang akan menjelaskan, apalagi apa saja yang bisa, dilakukan oleh teman-teman untuk tetap belajar membahas soal-soal uji kompetensi. Yakin bahwa ketika kita belajar, soal-soal uji kompetensi, 1 kali ujian kompetensi kita insya Allah pasti lulus. Oke, terima kasih. Saya kira itu untuk pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan tadi bisa diterima dan mudah-mudahan semua bisa kompeten. Gitu ya Mas Adi ya. Siap. Amin, amin. Semoga semua yang ada di Zoom kali ini kompeten. Baik, Terima Bu. kasih. Saya izin ya Mas. Siap, Ibu. Terima kasih atas ilmu. Atau mau foto bersama dulu? Ya, siap. Oke, sebentar, Bu. Oke. Silakan teman-teman, dinyalakan kameranya, kita foto bersama dulu. Silakan, silakan, silakan. Oke, saya save dulu sebentar. Tahan. Sebentar. Oke, lagi. Ayo di halaman yang... Wah, ini ada 11 halaman ya. Di halaman kedua. Tenang aja, nanti rekamannya pasti dikasih. Rekaman Zoom-nya ya. Oke, sudah di halaman berikutnya. Oke, satu lagi, sebentar. Wah, di halaman kedua yang kameranya aktif semua nih. Oke, kan baru kelihatan nih mana-mana aja nih teman-teman calon kompeten. Oke, sudah semuanya sudah difoto. Saya record Oke.